Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Nur Sigit, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama, Angkatan 3, Kelompok 3, tahun 2022, Balai Diklat Keagamaan Kota Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang akuntabel dan kompeten. Akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk kita pahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang pertama kali terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian akuntabel. Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Akuntabel dalam konteks ASN adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Poin selanjutnya adalah aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara, dan masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seorang ASN juga harus bisa menciptakan lingkungan yang akuntabel. Dimulai dari pemimpin. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain. Kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab atau responsibilitas. Institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Poin terakhir adalah konsistensi. Dengan konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas oleh anggota organisasi.
Selanjutnya kita melangkah pada materi kompeten. Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma dan Standar Kompetensi dari International Labour Organization memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengertian yang sama juga digunakan dalam konteks ASN. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan Pasal 1 Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. ASN juga dituntut untuk berkompetensi. Salah satunya adalah kompetensi teknis, yang dimana diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Selanjutnya adalah kompetensi manajerial, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Setelah ASN mempelajari beberapa materi tersebut, maka ASN diharapkan mampu meningkatkan kompetensi diri, mulai dari merubah mindset. Aktif meningkatkan kompetensi diri adalah keniscayaan, merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah, mengembangkan mandiri secara heutagogik atau net-centric, memanfaatkan sumber keahlian, pakar atau konsultan, melakukan jejaring formal ataupun informal, yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam dan atau di luar organisasi, dan juga harus bisa membantu orang lain belajar, aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka, aktif mengakses dan mentransfer pengetahuan, dan mampu bersosialisasi informal seperti morning tea ataupun coffee seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan tugas dengan sangat baik. Pengetahuan menjadi karya, mewujudkan pengetahuan yang bertumbuh menjadi karya nyata. Kita juga mampu memaknai hidup dan bekerja dengan baik, dan menjadi tipikal individu yang semangat dalam berkarya. Setelah kita melakukan pembahasan tentang akuntabel dan kompeten, maka dapat kita simpulkan bahwa seorang ASN harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Berdasarkan juga akuntabel bahwa seorang ASN harus bisa menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan kompeten bahwa kita harus bisa merubah mindset kita agar kita bisa belajar dan membantu meningkatkan kompetensi diri untuk selalu menjawab tantangan yang berubah dan tidak segan untuk membantu orang lain. Sekian dan terima kasih.